Kami posisi sementara ada di wilayah Tambang Korowai. Jadi TNI Polri datang silakan cari saya dengan pasukan. Jadi kau harus dengar TNI Polri. Saya dengan adik-adik batalion Sisibia bersama batalion yang sudah operasi tambang emas di Kali Seret. Tapi kau belum sadar juga masih masuk di wilayah ini. Akhirnya hari ini kami sudah berhasil 2 agen intelijen. Jadi itu benar-benar kami yang lakukan. Jadi kami posisi sementara ada di wilayah Tambang Korowai. Jadi TNI Polri datang silakan cari saya dengan pasukan. Jadi kami 3 batalion, adik-adik 3 batalion bersama saya. Jadi kami yang melakukan. Jadi kami siap tanggung jawab untuk penembakan hari ini. Jadi untuk saya kasih peringatan kepada manusia imigran dan yang datang dari Jakarta, tidak boleh operasi lagi di wilayah Tambang Korowai. Dan saya sudah sekali-kali saya sudah kasih tahu. Namanya kau orang pendatang, saya sudah kasih batas wilayah, tapi kalau kau sudah melawan melanggar, saya punya perintah baru kau masuk. Saya ada jalan di mana saya tetap akan tembak. Jadi kau harus dengar TNI Polri. Oke, sekian. Situasi Palestina tidak bisa disamakan dengan Papua. Palestina berjuang jadi negara di tanah orang, bukan di tanahnya. Berusaha merebut tanah orang untuk mendirikan negara. Tapi Papua berjuang di tanahnya sendiri untuk jadi negara. Jadi tidak boleh disamakan. Jangan pergunakan situasi kemanusiaan untuk memutarbalikkan fakta dan sejarah. Orang timur itu ada. Tapi kita dianggap monyet dan sakitnya adik. Ini korban. Kamu lihat sama mana? Ini monyet. Ini monyet. Ini monyet. Papua! Papua! Terima kasih. Tanggal 10 Desember kita akan aksi HAM. Pastikan bahwa kita yang ada di sini akan hadir tanggal 10. Siap bawa anak-anak, keluarga dan rumah juga. Kasih libur. Tanggal 10 kita harus tetap absen di jalan. Kita harus didik rakyat di jalan raya. Hei, Konoha dengar. Papua itu bukan monyet. Papua adalah burung cendrawasih, burung tercantik di seluruh dunia. Jangan takut untuk dapat tangkap. Papua merdeka. Papua merdeka. Papua merdeka. Shalom sobat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Kita masih berduka dengan keadaan kondisi banjir bagi saudara-saudara kita di Tapanuli, di Sibolga sampai ke Aceh. Namun pemerintah tentunya di sela-sela kesibukannya untuk mempersiapkan para TNI untuk diberangkatkan ke Palestina demi katanya untuk perdamaian. Namun semoga ya perhatian pemerintah juga bisa menyentuh semua kalangan saudara-saudara kita di Sumatera sana. Dan mengenai persiapan dari pemerintah untuk memberangkatkan para TNI ke Palestina, ada Ketua OPM yang hadir dan angkat bicara mengenai pidato dan keinginan besar Bapak Prabowo untuk memberangkatkan 20.000 pasukan TNI ke Palestina, Gaza. Saja kita semua untuk menyimak video selengkapnya berikut ini sampai akhir. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambong, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Kami secara resmi menanggapi pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan orang kriminal yang pernah melakukan genocide di Timor Leste dan Papua Barat. Dalam pidatonya dia berapi-api mengatakan bahwa negaranya, rakyatnya tidak menerima dan tidak mendukung tindakan genocide dan juga kolonialisme di seluruh dunia. Jadi
kami tertawa, ini lucu. Kita bisa tertawa. Kita tertawa karena seorang pemimpin negara, seorang presiden, tapi berpidato yang konyol. Artinya pidato Presiden Prabowo di PBB, di gedung PBB, ini sejarah mencatat bahwa itu adalah pidato orang tidak normal. So we can say it is speak by sense man or abnormal men, begitu. Ya, abnormal leaders. Dia adalah seorang pemimpin yang tidak normal atau gangguan jiwa, gangguan jiwa. Karena kalau orang normal berarti dia harus berpikir, pertimbangkan dalam pidatonya. Bagaimana dia melakukan genosida di Papua Barat selama 63 tahun, lalu dia menginjak-injak itu dan dia bikin diri seperti seorang pahlawan atau seorang pahlawan pembela HAM, padahal penjahat besar ini, penjahat kemanusiaan ini. Yang tidak tahu malu, itu urat malu putus. Itu artinya speak by abnormal man or sense men. Begitu. It is not normal men. Begitu. Jadi kasihan betul ini orang Prabowo Subianto ini. Ya, bagaimana Anda bisa berpidato, tapi ada dunia ini juga ada orang lain menilai Anda. Wah, bagaimana dia sendiri melakukan pelanggaran HAM di Papua? Tentaranya membunuh orang masyarakat sipil, pengungsian di hutan di mana-mana. Pemerintah tidak peduli memberikan bantuan kemanusiaan, sama sekali tidak ada. Melarang jurnalis internasional masuk, melarang bantuan kemanusiaan bagi pengungsi-pengungsi ini. Internal displacement ini dia tidak perhatikan, tapi dia dengan sombongnya, dengan bangkanya pidato. Lalu orang Indonesia yang mendukung, yang mengaku, yang membanggakan pidato Presiden Indonesia di PBB 2 hari lalu, berarti sama juga orang-orang Indonesia itu. All those Indonesian people are useless, and also we can say they all of sense people, abnormal people lainnya. Begitu. Jadi lucu ini orang. Jadi orang pikir itu hebat begitu, padahal tidak. Ini seorang kriminal menggunakan baju HAM, lalu bicara di sidang terhormat, sidang Majelis Umum PBB, memalukan orang Indonesia. Orang-orang Indonesia yang cerdas, yang berpendidikan, Anda merasa malu tidak? Presidenmu pidato konyol seperti itu, lucu. Harus bijaklah, harus berwibawa, punya harga diri, bikin malu sendiri di forum-forum internasional. Jadi ingat, bangsa Papua, Indonesia membunuh kami sekian tahun. Jadi di sini kami sampaikan, coba bangkit para pendeta, semua gereja bersatu dan pimpin demo besar-besar di seluruh tanah Papua, seluruh Indonesia, mengatakan mendukung Israel. Itu lebih penting. Begitu. Karena Indonesia bikin genocide, tapi justru dia menipu publik di forum internasional. Ini kan lucu. Begitu. Israel itu dia membela diri. Dalam bahasa Inggris bilang self defense. Self defense itu karena Hamas teroris menyerang tanggal 7. Jadi itu pemancingan, dan Israel dia membela diri. Ya dalam hukum internasional juga namanya self defense, itu di pengadilan pun masih bisa ada pertimbangan hukum. Itu begitu. Ya kita orang Papua juga membela diri. Makanya sekarang bangkit dan lawan, usir Indonesia. Jangan pikir masyarakat sipil pegawai negeri Indonesia sipil berpakaian sipil itu bagian dari, saya bilang, pendudukan. Jadi illegal occupation itu pendudukan ilegal Indonesia di Papua itu melalui dominasi penduduk imigran, melalui orang-orang yang dikirim sebagai pegawai negeri, apa semua itu bagian daripada penjajahan, agen-agen koloni untuk membunuh orang Papua dan mengambil alih hak kami di tanah kami. Untuk itu semua sadar, bangkit dan lawan. Demikian. Terima kasih atas perhatian. Itu karena tidak pernah mereka, orang tua tidak pernah didik. Betul. Orang tua tidak pernah mendidik Anda untuk menghargai sesama umat manusia, oke? Do you understand? Kami ini manusia, kami ini dilahirkan di rahim yang sama. Otak kita dibuka. Kenapa harus supaya kau bisa menghargai perbedaan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara besar ini, saya kasih tau kalian, negara besar ini hidup, negara ini ada karena perbedaan. Sepakat atau tidak? Pelaku ini sudah dari semester 1 bicara, bro. Jadi hal ini bukan hanya terjadi satu kali, kawan-kawan. Rasis ini ujaran kebencian yang tidak kami sukai. Seluruh dunia tidak suka. Bukan hanya di Indonesia. Sepakat. Jadi Bukan baru dari semester 1 dia bicara terus. kami dari saya ingin minta maaf kepada teman-teman. Saya yang bernama Miftahul Jannah. Dengan ini saya mengakui kesalahan
saya seperti yang ada di WA. Saya menyatakan sangat menyesal sekali dan bahwa sadar saya sudah menyinggung pribadi teman saya Novita Maubah. Saya berjanji akan memperbaiki sikap saya ke depan, dan saya dengan kerendahan hati berharap teman saya Novita dan keluarga mau memaafkan saya. Saya juga sangat mengharapkan Novita dan keluarga memberikan kesempatan pada saya untuk memperbaiki diri dan bisa kembali berkembang dengan Novita di dalam perkuliahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Novita dan keluarga, dan tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk teman satu WA. Minta maaf sebesar-besarnya kepada Novita atas permasalahan di WA itu. Atas ujaran rasis, bicara Atas ujaran rasis, perkataan monyet itu ungkapan itu. Maaf, itu bukan saya yang bilang. Berarti dia. Tadi kenapa dia tidak bilang? Tadi tidak ada ucapan Tadi tidak ada ucapan itu. Ulang. Masih jawab. Ulang. Saya mengakui tidak melakukan ujaran rasis. Saya mengakui. Suara masih besar. Sabar. Suaranya kan belum tentu Saya sama. mengakui dan saya tidak akan mengulangi lagi masalah seperti ini. Masalah apa? Masalah apa? Kamu kan yang bilang monyet. Rasisnya disebutkan. Saya tidak akan mengulangi lagi masalah rasis seperti ini dengan perkataan seperti itu. Perkataan apa? Monyet. Wah, luar biasa ya. Udah hebat ya Saya kamu. tidak akan mengatakan monyet. Bersama pelakunya itu. Ya. Ini ada rasis guys. Ini yang pakai jilbab. Iya, tidak ada depan bilang itu. Bokar ini. Iya, bokar tuh. Ayo kumpul sini, woi. Cari-cari sini. Pakai tuh. Bila yang bicara yang orangnya sendiri ya. Habis ini kita yang pegang. Baik anak-anak kakak semua, Novita mana? Novitanya mana? Oke, Novitanya boleh di depan. Maju depan. Pelaku suruh turusin lagi sekalian. Sabar ya. Kita lakukan ini. Saya sudah menepati janji saya, ya. Kita lakukan ini dengan damai, tanpa ada paksaan dari mereka. Mereka sendiri menyatakan siap. Senyum-senyum di situ. Kita tanya. Senyum-senyum. Tolong kita punya aturan, kita punya etika ya. Cuma berbicara dengan kekerasan. Iya, saya lagi bicara. Kalau kita mahasiswa, dosen, kan punya etika. Satu-satu bicaranya kakak ya. Sabar ya, setuju ya. Saya sudah menepati janji saya untuk memediasi perkara ini dengan baik. Dan saya harap Novita juga, semuanya mahasiswa saya, baik Novita, yang namanya Jena, yang namanya Sa, semua mahasiswa saya, secara langsung di kelas. Jadi saya pikir ini akan selesai. Bismillah. Ya, niat kami adalah menyelesaikan ini dengan baik. Novita ya? Oke Novita? Ya, Novita lihat saya. Ya. Oke, kakak Teti boleh, kakak Teti boleh mendampingi selaku kakak Teti boleh mendampingi. Yang lain di belakang mendengarkan dengan baik ya. Permintaan maaf dari mahasiswa. Boleh di videoin, boleh, silakan. Kita akan tutup semua karena sudah terbuka, jadi tidak ada yang menutup. Itu ya, kakak setuju ya? Setuju dulu?
Saya minta waktu Bu. Maksudnya bisa ada tambahan sedikit biar mengingatkan kepada yang lain. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Sebentar, nanti di pernyataannya juga akan kok seperti itu, ya. Kakak Seni siap? Ya, Kakak Nasi, Sesi siap ya? Siap. Kita siap ya? Oke, baik. Ini pelaku rasisnya nih. Ini ada Ceweknya itu yang pakai jilbab warna hitam nih, poro-poro nih. ada wakil dekan dari Fakultas ya, jadi dari fakultas sudah siap, sudah turun semua, ya. Ibu Aisyah selaku dosen pembimbing akademik, jadi pengganti orang tua di kampus. Ini ada Bu Aisyah ya. Ini Jadi pelakunya semua ini yang sudah pada pegang dalam, kertas ini, jilbab apa hitam. namanya, jalur yang benar. Gitu ya, Ini Kakak? pelaku rasisnya Baik, nih, tanpa lama-lama ya. yang bilang monyet ini. Ini nih. Mahasiswa tolong disaksikan ya. Ini Ini adalah pelakunya. salah satu kasus dari perempuan yang perlu kalian dengar. Dan ini tidak main-main di kampus UNAS. Ya, kami dari Komisi Disiplin akan bertindak tegas jika ini terulang lagi. Ini satu pembelajaran yang baik buat kalian. Ya, jadi tolong disaksikan dengan baik apa yang terjadi pada sore hari ini. Paham ya? Oke, baik. Silakan. Di sini yang ingin saya sampaikan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang besar. Betul. Di dalam negara ini bukan hanya orang Jawa, bukan hanya orang Batak, bukan hanya orang lain-lain. Orang Papua juga ada. Orang Timur itu ada. Tapi kita dianggap monyet dan saya punya adik. Ini korban. Kamu lihat siapa mana? Ini monyet. Ini monyet. Itu karena tidak pernah mereka, orang tua tidak pernah didik. Orang tua tidak pernah mendidik Anda untuk menghargai sesama umat manusia, oke? Do you understand? Kami ini manusia, kami ini dilahirkan di rahim yang sama. Otak itu dibuka. Kenapa dari semester Kau bisa menghargai perbedaan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara besar ini, saya kasih tahu kalian, negara besar ini hidup, negara ini ada karena perbedaan. Sepakat atau tidak? pelaku ini sudah dari semester 1 bicara bilang. Jadi hal ini bukan hanya baru. terjadi satu kali, kawan-kawan. Rasis ini ujaran kebencian yang tidak kami sukai. Seluruh dunia tidak suka. Bukan hanya di Indonesia. Jadi Bukan baru dari semester 1 dia bicara terus tuh. kamu dari semester awal itu memang adik saya ini sudah dibilang monyet dari awal. Ini pelakunya yang Saya sama. maafkan karena apa? Saya pikir ini mungkin karena masih baru, butuh penyesuaian. Pelakunya dan yang sama. sebagainya. Pelakunya Tapi yang sama. ternyata masih terulang. Pelaku yang sama bilang. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara semua, mahasiswa UNAS, Universitas Nasional yang besar ini, jangan hanya karena satu dua orang oknum punya mulut yang tidak bertanggung jawab ini, bikin satu UNAS ini kena, oke? Setuju. Harus tahu. Jadi tidak boleh tanam kebencian, tidak boleh tanam bibit-bibit yang tidak bagus itu di sini. Tanya dia, kok ada Ini tempat orang belajar, orang tidak tahu makanya datang belajar. Kami dari Papua jauh-jauh datang ke sini untuk belajar. Setuju. Kami dari timur sana datang jauh-jauh ke sini untuk belajar. Kalau kami sudah pintar, kami tidak akan pernah datang sekolah sini. Sepakat atau tidak? bilang dia, kok ada masalah apa? Baru bicara terus. Jadi tidak boleh. Bahasa-bahasa rasis ini tidak boleh. Walaupun mungkin anak anggap ini bertanda. Tapi kok bisa mengerti sampai perasaan atau tidak? Kita beda ras. Memang kita sama-sama Indonesia. Stop, Iya. Jadi ini catatan keras buat oknum yang tidak bertanggung jawab, mulut yang perlu dididik itu. Bilang, Lunas kalau mau didik. Mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab seperti begitu karena kami tidak mau. Kami percayakan kampus ini untuk mendidik kami punya adik-adik, mendidik kami pun saudara-saudara, mendidik kami punya orang-orang yang sekolah di sini. Bukan untuk dibenci, dimarah, dibegini, didiskriminasi, dikucilkan. Kami tidak mau. Kami kesini untuk belajar. Jadi menjadi tanggung jawab penuh untuk kampus harus buat satu aturan di mana setiap mahasiswa yang masuk itu harus mematuhi setiap aturan yang sudah berlaku dalam ini, kampus ini. Karena ini kampus ini bukan hanya kampus satu suku, tapi kampus nasional. Mungkin begitu dari saya. Ini dari hari Rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Dari Novi mau bicara, Novi. Dari Novi bicara dulu. Satu lagi. Katanya dia mau cepet gue. Dan satu lagi, terakhir satu.
siapapun yang mengujar kebencian dalam kampus ini harus dikeluarkan. Sepakat, sepakat. Sepakat. Karena akan mencederai, akan merusak Nama kampus. kader-kader yang lain ini akan rusak. Kakak, sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Kakak Leslie ini adalah kakak kandung dari Novita. Ya, Novita yang berada dalam satu kelas dengan pelaku. Ya, terduga pelaku ya. Karena kami belum sempat melakukan investigasi. Jadi tolong habis ini kita sama-sama, ini adalah pembelajaran yang baik buat kita semua, terutama mahasiswa ya. Bahwa ini tidak main-main kasus perundungan ya. Ibu Umu di sini adalah ketua Satgas PPKPT. PPKPT adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Itu kami bekerja di bawah LNIT, di bawah kementerian. Jadi nggak main-main ini, ya nggak main-main. Jadi kami melakukan ini bukan karena kami menuruti maunya teman-teman keluarga dari Papua, tapi memang kasus perundungan ini sama-sama harus kita basmi. Saya pribadi, saya mengaku itu, nggak suka saya. Ya, nggak suka saya, karena kekerasan, kita bercanda, tapi mereka belum tentu terima. Jadi ini pembelajaran buat mahasiswa. Ya, pembelajaran buat mahasiswa, oke? Baik, sekarang mau izinkan mahasiswa yang terduga pelaku, ya, terduga pelaku untuk menyatakan permohonan maafnya di depan semua teman-teman. Oke? Mohon diterima dengan baik. Sabar, tenang. Kok belum ke sendiri? Mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tidak kedengaran. Kurang keras suaranya. Suara. Kurang keras suaranya. Saya ingin berminta maaf kepada teman-teman. Saya yang bernama Miftahul Jannah. Dengan ini saya mengakui kesalahan saya seperti yang ada di WA. Saya menyatakan sangat menyesal sekali dan bahwa sadar saya sudah menyinggung pribadi teman saya Novita Maubak. Saya berjanji akan memperbaiki sikap saya ke depan, dan saya dengan kerendahan hati berharap teman saya Novita dan keluarga memaafkan saya. Saya juga sangat mengharapkan Novita dan keluarga memberikan kesempatan pada saya untuk memperbaiki diri dan bisa kembali berteman dengan Novita di dalam perkuliahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Novita dan keluarga, dan tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Sobatku yang terkasih, semua kita semua menyimak sampai akhir video ini. Ada satu pernyataan yang menarik bahwa menyatakan bahwa Palestina di luar sana saja ingin memerdekakan dirinya di atas tanah Israel. Bagaimana mungkin dan tidak menutup kemungkinan Papua akan memerdekakan bangsa Papua kelak nanti. Dan sampai saat ini mereka masih terus berjuang, dan ternyata ada banyak juga dukungan terhadap warga Papua, karena sebagaimana kita tahu Papua sering mendapatkan ketidakadilan dan diskriminasi di mana-mana, dan dunia juga tahu bahwa Papua ini bukan orang miskin yang sebenarnya. Mereka adalah tanah yang kaya emas dan penyumbang terbesar untuk pendapatan negeri ini. Kita berdoa saja Papua kedepannya bisa merdeka, terlebih di dalam keadilan, mendapatkan kehidupan yang layak. Demikian, Tuhan memberkati dan